Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egi Adahardi dengan NIM H10511811050. Kali ini saya akan membuat berbagai macam jenis-jenis gelombang menggunakan MATLAB untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah pengolahan sinyal digital. Adapun sinyal pertama adalah gelombang sinus. Pertama-tama kita memasukkan X sama dengan 250. Ini merupakan variabel untuk menentukan frekuensi awal. Kemudian T sama dengan 1/F. T ini untuk rumus mencari periode. 1/F berarti 1/250. Kemudian T min sama dengan 0. Ini menentukan titik awal. Berarti titik awalnya 0. Kemudian T max sama dengan 1 kali T. Ini untuk menentukan skala titik akhir. Kemudian dt sama dengan t/1000. Ini merupakan untuk menentukan skala sinyal. dt1 sama dengan 1/2200. Ini untuk menentukan skala sampling. T sama dengan ini untuk membandingkan dari nilai skala awal, skala sinyal, dan skala akhir. Kemudian kita mencari rumus sinyal dengan 2 dikali PI dikali F dikali T. Yang kita panggil X dengan sin sinyalnya yang sudah kita cari menggunakan rumus sebelumnya tadi. Kemudian plot T, X. Kita akan tampil gambar seperti berikut, tapi hanya garis biru ini saja yang sampai proses ini. Kemudian kita buat hold on agar garisnya tidak hilang, dan kita masukkan sampling tadi. Sampling sama dengan skala awal, skala sampling, dan lanjutkan lagi dengan skala akhir. Kita masukkan ke X1 sin, kemudian rumus sinyal same, maka akan tampil garis dari sampling. Kemudian untuk membuat label gelombang sinus, untuk saya label amplitudo dan waktu kita membuat seperti kode berikut. X label yaitu waktu date, Y label amplitudo, dan title gunakan judul gelombang sinus. Baiklah, untuk sinyal yang kedua yaitu sinyal gelombang kosinus. Sinyal gelombang kosinus ini rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Yang berbeda adalah rumus untuk mendapatkan sinyal kosinus itu sendiri. Dimulai dari kita memasukkan nilai frekuensi yaitu 250, kemudian nilai periode 1/F. Kemudian kita menentukan skala awal yaitu 0, kemudian skala akhir 1 dikali periode. Kemudian kita menentukan skala sinyalnya, kemudian kita menentukan skala sampling, kemudian kita melakukan perbandingan antara skala awal, skala sinyal, dan skala akhir. Untuk rumus sinyal yang digunakan adalah 2 dikali PI dikali F dikali T. Dan Y ini merupakan rumus untuk mendapatkan sinyal dari gelombang kosinus. Itu cos dan sinyal tadi. Kemudian plot T, Y. Ini untuk memanggil garis ini, karena kita belum memanggil untuk samplingnya. Dan kita menuliskan hold on. Ini agar sinyal ini tidak hilang pada saat kita menuliskan. Sampling sama dengan T min banding dengan skala sampling, dan bandingkan lagi dengan skala awal yaitu T max. Kemudian kita buat D2 cos 2 dikali PI dikali F dikali sampling. Ini merupakan rumus untuk skala samplingnya. Kemudian stem sampling Y2, ini untuk memanggil samplingnya. Kemudian kita buat label
X label untuk waktu, dan Y label untuk amplitudo. Berikut merupakan hasil dari gelombang kosinus. Baiklah, lanjut ke sinyal yang ketiga, yaitu sinyal RAM. Pertama-tama kita masukkan nilai N. N ini merupakan input untuk memasukkan nilai panjang sinyalnya. Itu kita masukkan sebesar 10. Kemudian H sama dengan 1. Ini merupakan nilai input untuk memasukkan kemiringan sinyal RAM. Kemudian T ini waktu sinyal, sama dengan 0 berbanding N dikurang 1, berarti 10 kurang 1. Kemudian plot T, S dikali T. Ini untuk memanggil sinyalnya. Dapat terlihat pada gambar yang saya tunjukkan ini. N-nya, masukkan panjangnya, sinyalnya menjadi 9, dan kemiringannya atau S menjadi 9 pula. Ini kita membuat Y label yaitu amplitudo, dan X label yaitu time index. Sedangkan titelnya itu RAM sinyal. Itu sinyal unit step. Pertama-tama kita masukkan N sama dengan 10 untuk menampilkan panjangnya sinyal. Kemudian T sama dengan 0 berbanding N dikurang 1. Ini untuk menampilkan waktu. Kemudian Y ini sinyal untuk menampilkan pada sumbu Y. Dapat dilihat pada figur berikut untuk menampilkan rumus untuk menampilkan kode berikut. Kemudian plot T, Y. Ini untuk memanggil figurnya. Kemudian kita buat Y label amplitudo, X label time index, dan titelnya sinyal unit step. Untuk sinyal yang kelima yaitu sinyal impuls. Pertama-tama kita buat T sama dengan min 2 berbanding 2. Ini untuk menampilkan waktu pada sinyal. Kemudian Y 0, 1,5. Ini untuk menentukan besarnya gelombang sinyal. Kemudian Y 1,3 sama dengan 1. Ini berfungsi untuk menampilkan panjangnya sinyal pada waktu. Pada waktu ini panjangnya. Kemudian time T, Y. Ini untuk menampilkan figur. Kemudian X label kita buat amplitudo, X label time index, titel sinyal impuls. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan gambar dari sinyal impuls. X-nya 0 dan Y-nya 1. Yang keenam yaitu sinyal eksponensial. Kita masukkan nilai panjang sinyalnya sama dengan 10. Kemudian A sama dengan 1, ini merupakan nilai dari amplitudo, kita masukkan sebesar 1. Kemudian T ini merupakan waktu sinyal, T berbanding 0,1 berbanding N kurang 1. Y sama dengan EXP A dikali T. Ini rumus untuk menampilkan sinyal eksponensial. Kemudian plot T, Y. Ini untuk menampilkan figur pada sinyal eksponensial. Kemudian kita buat Y labelnya amplitudo, X label time index, dan titel sinyal eksponensial. Dapat dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan gambar dari gelombang sinyal eksponensial. Untuk yang terakhir yaitu sinyal persegi. Pertama kita masukkan frekuensi sinyal sama dengan 100. Kemudian T sama dengan 1 berbanding 100 dibagi F. Ini merupakan waktu. Kemudian ini merupakan rumus untuk mendapatkan sinyal persegi, yaitu square 2 dikali PI dikali 5 dikali T. Kemudian kita panggil dengan T, sinyal. Ini perbandingan tadi dan sinyalnya. Kemudian kita buat eksis dengan array 0, 1, minus 1,2, 1,2. Ini untuk jarak dari gelombang perseginya. Kemudian kita buat judul sinyal persegi legend. Legend ini merupakan
untuk mempermudah kita mengetahui panjang sinyal itu. Frekuensi sinyal yaitu 5 Hz. X labelnya kita buat T, Y labelnya A. Kemudian grid ini berbentuk kotak kecil agar mempermudah kita menganalisis. Mungkin sekian dari video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.